Baik, kita lanjut belajar. Kali ini kita akan mengulas, membahas, dan mempraktikkan satu uji sederhana namun keren. Uji ini adalah uji one sample t-test. Uji t-test atau uji T dengan satu sampel. Ya. Para pakar telah menyatakan bahwa uji ini merupakan satu prosedur uji statistik deskriptif yang berbasis pada data, interval, dan rasio. Jadi skala datanya pada umumnya digunakan adalah interval atau rasio. Baik, uji ini merupakan salah satu uji favorit bagi mahasiswa-mahasiswa kesehatan karena prosedurnya sederhana dan hasil yang diperoleh cukup keren. Baik, kita langsung praktekkan. Ya, ini adalah data hasil belajar dari rata-rata hasil belajar mahasiswa. Ya, ini di variable view, sebagaimana biasanya untuk prosedur SPSS, pertama-tama kita cross check ya, kita periksa variable view-nya, selanjutnya isi data view-nya, ya seperti ini. Ini adalah hasil belajar, ada 12 responden atau 12 sampel. Ini adalah rata-rata hasil belajar mahasiswa. Nah, sebelum menjalankan uji ini, maka pertama-tama kita harus membangun hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, hipotesis yang kita akan bangun atau kita bunyikan sebagaimana biasanya terdiri atas dua, ya. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol kita, ya, kita bunyikan seperti ini. Rata-rata nilai hasil belajar mahasiswa sama dengan 75. Ya. Rata-rata hasil belajar mahasiswa sama dengan 75. Itu hipotesis nol kita. Sedangkan hipotesis alternatif ini adalah antitesa atau kebalikan dari hipotesis nol. Hipotesis inilah yang kita harapkan terjadi dan kita harapkan untuk diterima. Kita bunyikan seperti ini. Rata-rata hasil belajar mahasiswa tidak sama dengan 75. Nah, dua hipotesis itu yang kita akan uji melalui uji one sample t-test kali ini. Oke. Baik. Prosedur selanjutnya yang kita mesti lakukan adalah memastikan apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak. Ya. Jadi sebelum kita menjalankan one sample t-test atau uji T untuk satu sampel, satu kelompok sampel, maka kita mesti memastikan bahwa data kita ini berdistribusi normal. Caranya, kita masuk ke deskriptif statistik. Ya, saya pandu, analyze, deskriptif statistics. Kita masuk ke explore. Nah, di explore ini cukup kita masukkan rata-rata hasil belajar ini ke dependent list. Kita pastikan ini tercentang both, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistics. Pastikan bahwa deskriptifnya ini tercentang.
Ya, untuk 95%, tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya kita masuk ke plots. Ya, kita masuk ke plots, satu saja yang kita butuhkan di sini. Ini dia. Normality plot with test. Itu saja yang kita butuhkan. Ya. Jadi tidak ada yang lain, dipastikan ini tercentang normality untuk memastikan bahwa data kita ini normal. Oke, continue. Selanjutnya kita okekan. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Sebentar ya. Bentar, kita ulangi. Oke, baik. Nah, saya tampilkan hasil yang kita telah kerjakan ya. Nah, oke. Ini hasil yang kita peroleh dari analisis tadi. Ya. Nah, sekarang kita lihat test of normality. Cukup ini saja. Yang lain-lain di bawah ini hanyalah pelengkap ya. Data ini yang kita cermati. Nah, di sini telah dicantumkan bahwa hasil normalitas data kita ini ada dua. Kita boleh pilih Kolmogorov-Smirnov ini atau kita boleh pilih Shapiro-Wilk ya. Nah, sekarang ini yang menjadi pilihan kita adalah Shapiro. Kita lebih memilih Shapiro berdasarkan karakteristik data kita. Ya. Nah, cara membacanya seperti ini. Cara membacanya sederhana. Cukup kita lihat signifikansinya. Di sini tertera signifikansi adalah 0,368. Ya, 0,368. Nah, data kita dinyatakan normal itu ketika signifikansinya di atas atau lebih besar dari 0,05. Catat ya, kalau signifikansi lebih besar dari 0,05, baik itu untuk Shapiro-Wilk maupun Kolmogorov-Smirnov, ya, maka data kita dikategorikan normal. Ya, itu prosedur yang pertama harus dijalankan untuk uji one sample t-test ini. Jadi kita pastikan data kita sudah normal, sudah oke, maka memenuhi syarat untuk uji one sample t-test. Nah, kalau sudah, maka selanjutnya kita lakukan uji one sample t-testnya. Caranya kita masuk ke analyze, ya. Kita pilih sebentar. Compare means. Ya, kita pilih compare means, masuk ke one sample t-test. Ini dia pilihan kita. Jadi analyze, compare means, one sample t-test. Nah, ini kita pindahkan ke kotak sebelah kanan, ya. Option, continue, ya, kita okekan. Nah, akan muncul hasilnya dalam bentuk seperti ini. Oke. Ini t-test kita 76, sekian. Ya. DF 11 dan signifikansinya 0,000. Oke. Ada dua cara kita membaca tabel ini. Ingat,
hasil akhir dari proses pembacaan tabel kita ini akan bermuara pada penerimaan hipotesis. Apakah hipotesis alternatif kita diterima atau hipotesis alternatif kita ditolak. Ya, seperti itu. Karena ketika hipotesis alternatif diterima, maka hipotesis nol ditolak. Ketika hipotesis nol diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Seperti itu. Konsekuensi logis untuk statistiknya. Ya, baik. Sekarang kita lihat hasil uji T kita adalah 76,119 pada DF11, degree of freedom atau derajat kebebasan 11, kita peroleh signifikansi 0,000. Maka dengan mudah kita memastikan ya, membaca hasil ini, catatannya seperti ini. Jika hasil uji t-test menunjukkan signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif kita diterima. Sekali lagi, jika perolehan tingkat signifikansi pada one sample t-test kurang dari 0,05 ya, atau di bawah dari 0,05, maka hipotesis alternatif kita diterima. Dengan demikian, maka hipotesis nol kita tertolak. Artinya bahwa nilai rata-rata nilai hasil belajar mahasiswa itu tidak sama dengan 75. Ya, boleh jadi di atas 75. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa membandingkan T hitung kita ini, T yang kita peroleh ini, 76119 pada DF11 dengan T tabel. Ya. T tabelnya seperti ini, saya tunjukkan ya. Sebentar. Oke. Nah, kita lihat ya, ini T tabel. Nilai T tabel statistik ini dapatnya bisa di Google ya. Anda googling saja ini tabel T, itu akan muncul tabel-tabel seperti ini. Nah, pada DF ya, pada DF 11 ini DF-nya ya. Tingkat signifikansi misalnya 0,05, kalau kita ambil 0,05 maka di sini ya 1,762. Nah, kalau kita ambil yang T-nya 0,025 kita dapat angka ini. Tapi kita ambil angka ini ya 1,792. Artinya hasil uji yang kita peroleh itu di atas dari nilai T tabel. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif kita diterima dan hipotesis nol kita ditolak. Itu bahan belajar kita kali ini. Kuncinya untuk bisa memahami adalah latihan, ulangi, ulangi, dan ulangi. Nah, prosedurnya seperti itu. Selamat berlatih, selamat belajar, sampai jumpa pada uji-uji selanjutnya. Terima kasih.